Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran PKBM Khatulistiwa. Kali ini kita akan mempelajari pelajaran ekonomi modul 7 unit 2, pertumbuhan ekonomi. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Dari bacaan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat identik dengan terjadinya peningkatan jumlah produksi atau kuantitas, sehingga neraca perdagangan menjadi surplus. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan jumlah ekspor yang lebih besar dibandingkan impor. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat definisi pertumbuhan ekonomi menurut beberapa tokoh ini. Prof. Simon Kuznets. Pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara dengan adanya kenaikan pada suatu negara dalam waktu jarak panjang, yang mana jumlah barang produk semakin meningkat dan juga teknologi semakin maju. M.P. Todaro. Pertumbuhan ekonomi dengan proses terdirinya dan terbangunnya perekonomian yang semakin meningkat dari barang ataupun produk dalam suatu negara, yang mana peningkatan tersebut terjadi di sepanjang waktu yang semakin lama semakin besar. Sadono Sukirno. Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun, sehingga untuk mengetahuinya harus diadakan perbandingan pendapatan nasional dari tahun ke tahun yang dikenal dengan laju pertumbuhan ekonomi. Dari artikel dan menurut tokoh dapat kita simpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses berubahnya kondisi perekonomian suatu negara yang berlangsung secara jangka panjang, ditandai dengan terjadinya peningkatan kapasitas produksi dan teknologi. Teori pertumbuhan ekonomi. Secara garis besar, terdapat dua arus besar teori, yaitu mazhab analitis yang berhadapan dengan mazhab historis. Dalam perkembangannya, kedua mazhab ini saling bersentuhan yang kadangkala sulit untuk dikategorisasikan apakah teori dari seorang pemikir masuk ke mazhab analitis saja atau historis saja, atau malahan masuk secara parsial pada kedua mazhab. Tokoh Adam Smith. Proses pertumbuhan akan terjadi secara simultan dan memiliki hubungan keterkaitan satu dengan yang lain. Pemikirannya bertumpu pada akselerasi sistem produksi suatu negara. Sistem produksi suatu negara terdiri dari 3 unsur pokok, yaitu sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia, stok barang kapital yang ada. David Ricardo. Proses pertumbuhan ditandai dengan ciri sebagai berikut: terbatasnya jumlah tanah, peningkatan atau penurunan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan tingkat upah, yaitu apakah di atas atau di bawah tingkat upah minimal. Akumulasi kapital yang terjadi apabila keuntungan minimal yang diperlukan untuk menarik mereka melakukan investasi meningkat. Dari waktu ke waktu terjadi kemajuan teknologi. Masih dominannya sektor pertanian dalam ekonomi keseluruhan. Walt Whitman Rostow. Proses pertumbuhan ekonomi suatu negara terjadi pada 5 tahap, yaitu tahap perekonomian tradisional, tahap prakondisi tinggal landas, tahap tinggal landas, tahap menuju kedewasaan, tahap konsumsi masa tinggi. Friedrich List membagi pertumbuhan ekonomi ke dalam tahapan yang disebut Stephen Theorien. 1. Masa berburu dan mengembara, masa beternak dan bertani, masa bertani dan kerajinan, masa kerajinan industri dan perniagaan. Karl Butcher. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, rumah tangga dunia. Werner Sombart. Zaman kapitalis purba, prakapitalis. Kehidupan perekonomian hanya untuk mendapatkan nafkah semata-mata. Keterkaitan antar individu dalam kelompok sangat kuat. Kehidupan perekonomian bersifat statis. Zaman kapitalis madya. Kegiatan perekonomian mengejar keuntungan. Hubungan antar individu mulai longgar. Kehidupan perekonomian bersifat dinamis. Zaman kapitalis raya. Timbulnya persaingan tidak wajar. Timbulnya monopoli. Timbulnya penindasan terhadap para buruh oleh majikan.
Zaman kapitalisme akhir, sosialisme. Keinginan untuk mencapai kesejahteraan bersama terdesak para kaum kapitalis. Dominannya pemerintah dalam kehidupan perekonomian. Mengukur pertumbuhan ekonomi. G PDB kurang PDB dibagi PDB kali 100%.